Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ayyuhal ikhwan mustami'in hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufiq, nasihat wal afiyah. Begitu juga salat serta salam dan janjinya kita haturkan hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ikhwan mustami'in hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada malam hari ini, malam istimewa, malam pertama di dalam majlis kita di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah malam ini pun banyak majlis taklim, wabil khusus daripada Maulid Arba'in, dan juga alhamdulillah Palembang ini makmur dengan majlis wabil khusus di bulan Maulid. Ada yang Maulid Isrin, ada yang Maulid Talatin, ada yang Arba'in, ada yang Khamsin, ada yang Siti. Jadi ada yang 10, 20, 30, 40, 50, 60 malam sampai. Ba'dal maghrib ada maulid, ba'dal isya alhamdulillah ada maulid, sampai Ustaz siapa? Abdul Somad itu ngomong di Palembang ini makmur dengan maulid. Kalau seandainya ada orang Palembang masuk dengan aku kelewatan laluan. Masya Allah. Kenapa? Karena makmur dengan maulid, makmur dengan majalis Palembang. Tinggal kita saja yang meletakkan diri kita ke tempat tersebut. Tinggal kita saja yang mengarahkan diri kita ke tempat tersebut. Tinggal itu saja langkah kita. Sering Anda sampaikan ibarat aliran sungai yang deras di Palembang ini menuju surganya Allah. Aliran ini, sungai ini deras bukan main. Mana aliran ini? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menuju tempat yang bakal menyenangkan kita dalam kehidupan kelak nanti yaumul qiyamah. Itu majalis yang ada. Tinggal kita yang meletakkan diri kita. Duduk kumpul sama mereka orang. Alhamdulillah di Palembang ini bersuahib kita orang. Ada kurang-kurangnya dewe, ada majlis-majlisnya dewe. Rata-rata yang hadir majlis ini bersama-sama tidak dewean. Tidak jauh-jauh dewean tidak. Ngajak kawan. Diajak kawan lagi. Terus alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kebetulan? Nah, memang Allah sudah menentukan hal tersebut kepada kita orang. Mobil khusus kita orang yang ada di Palembang. Ini nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa. Sering kita baca Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Sering kita mintakan kepada Allah. Di mana kita dapatkan petunjuk itu? Di pasar. Nah, di majlis taklim, ikhwan. Makanya mudah-mudahan dengan adanya majlis taklim yang ada di kota Palembang ini memudahkan kita untuk bisa masuk surganya Allah. Memudahkan kita mendapatkan keringanan di alam barzakh. Memudahkan kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh di dalam kehidupan dunia maupun kelak nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin sebagian ikhwan kita sekarang ini malam Maulid Arba'in, antum semua jangan terpaksa untuk duduk majlis ini. Misalnya antum ada maulid di tempat antum, pergilah tempat antum. Ada maulid di daerah antum, hadir di daerah situ. Jangan terdadak. Makmurkan majlis yang ada. Makmurkan maulid yang ada. Sebagaimana ikhwan kita, mereka bertanya, Habib malam ini majlis yang mana? Habib cak mana acara maulid? Oh kok dulu. Antum pergilah maulid Arba'in. Antum pergilah maulid di tempat antum. Tidak apa-apa. Sama tidak ada bedanya. Antum hadir di sini dengan di sana sama. Mudah-mudahan hadirnya antum di sana memberikan keberkahan.
Dan antum pun mendapat keberkahan dengan maulid yang ada di sana. Begitu juga kita ikhwan di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah biasanya baik para asatid yang ada di Palembang ini biasanya kalau sudah maulid itu lari kan, lari kemana panjang, lari ke Samarinda, lari kan, jauh kan, terbang kan. Alhamdulillah berkat kopi dan yang lagi, berkat kopi, yang dari Banjar datang ke Palembang, yang dari Samarinda datang ke Palembang. Alhamdulillah Allah berikan hadiah kepada kita. Datangnya Habib Hazim, bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Beliau ini dakwah di Samarinda, aslinya Palembang juga, cuma dakwahnya di Samarinda. Alhamdulillah biasanya maulid jangan hadir, tapi memang berkah maulid tahun ini Allah hadirkan beliau di Palembang. Beliau ini jatuhnya korobah kemana? Gak dekat. Mudah-mudahan ini hadiah dari siapa? Dari Allah. Kalau Nabi itu dinjuk hadiah, Nabi pernah nolak? Tidak pernah. Nabi kalau dikasih hadiah, Nabi tidak pernah nolak. Ingat itu. Yang takkan kita nolak hadiah. Nabi beda pernah nolak beda Rasulullah sogokan, paham dinjuk hadiah dari bawahan. Itu sogokan. Ini katakan. Pernah Sayyidina Umar Abdul Aziz itu dinjuk hadiah dari bawahannya. Bawahannya ini ada maksud, ada udang di balik batu. Ini katakan. Ketika Sayyidina Umar menolak hadiah tersebut, bawahannya ini ngomong, ya Umar, siapa kau nolak hadiah? Rasulullah beda benar nolak hadiah. Siapa kau? Maka jawab Sayyidina Umar, itu kalau di zaman Rasulullah, untuk Rasulullah itu hadiah. Kalau itu untukku hadiah Rasulullah, itu sogokan untukku. Jadi aku haram menerimanya. Dan alhamdulillah malam ini Allah hadirkan, hadiahkan kepada kita Habib dari jauh dari Samarinda. Anda katakan, ngambil ke Palembang. Beliau ini jiran kita, jangan salah. Rumah beliau tak jauh dari sini. Jiran, tangguh. Alhamdulillah nanti kesempatan malam ini, insyaallah beliau sudah pasti kita akan mintakan tausiah, mintakan nasihat. Jangan ngomong Samarinda be, dapat nasihatnya. Kita juga Palembang ini kalau baca dapatkan nasihat dari beliau. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nyesel, benar-benar nyesel. Walaupun nasihat kita dengarkan sekali be, bisa kita amalkan sekali itu kita amalkan. Tidak rugi. Ngapo kaget hasil daripada apa yang kita amalkan kalau sudah dimatikan oleh Allah. Pas dimatikan oleh Allah itu kita pasti ngomong, oh ya, untunglah aku mengamalkan itu. Untunglah pas itu aku mengamalkan. Ini kan. Kapan? Saya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum dimatikan oleh Allah, kita tidak pernah paham apa amalan-amalan yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada beliau oleh Habib Hazim. Sebelumnya juga menangkan Habib Hazim ini majlis pada malam ini kita bahas di dalam pembahasan tauhid, fikih dan tasawuf akhlak daripada kitab Sullamut Taufiq. Kemarin kitab fikih sudah kita khatamkan beberapa kali, kemudian sekarang ini baca kitab Sullamut Taufiq. Alhamdulillah malam ini banyak ikhwan yang hadir juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kepada beliau bisa memberikan nasihat kepada kita biar kita lebih semangat untuk bisa menjadi umat Nabi yang selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak akalnya. Takut yang luka nanti bang. Jangan lagi gitu. Kalau ditanya mana terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Perkumpulan yang agung yang mulia. Walaupun kelihatannya amat sangat sederhana, karena agung mulianya perkumpulan ini, maka perkumpulan ini bukan hanya terdiri dari alam muluk, alam itu, tapi
alam muluk wal malakut. Alam nyata dan alam tidak nyata bergabung bersatu dalam pertemuan majelis seperti ini. Yang hadir dari kalangan malaikat jauh lebih banyak dari yang hadir dari kalangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum ayyatikum fi riwayat Muhammad. Allah tidak lihat berapa jumlah yang hadir, tapi Allah lihat di mana hati yang hadir, kemana hati yang hadir. Maka kalau antum hadir majlis, antum juga lahir batin antum. Alam nyata, alam tidak nyata, alam hawas, panca indera dan alam yang tidak nyata hati. Yang di dalam hati ini alam yang sangat amat besar ini, masih besar alam yang ada di hati. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis, ma wasi'ani ardi wala samai bal wasi'ani qalbu 'abdil mu'min. Allah mengatakan al-syaitan di hadis kursi, alam yang nyata ini, langit bumi tidak bisa meluaskan, tidak cukup bagiku, tapi bisa cukup bagiku hati seseorang mukmin. Ternyata hati kita yang bukan hatinya, tapi yang tersimpan dalam hati. Hati itu bentuk hati yang ada, itu dari alam nyata, ada di dalamnya seperti memori HP, ada di dalamnya itu, ada juga namanya hati, yang itulah yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad SAW. Agama syariat yang namanya hati ini sudah banyak saja mikir itulah hati yang dimaksud. Ada mata, istilah kita mungkin ada tangan, ada kaki, ada rasul dan lain sebagainya yang kita kumpul untuk memperbaikinya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, agar yang nyata ini juga akan menjadi baik bagus. Kalau hati sudah bagus, insya Allah yang lain bagus. Tapi kalau hati tidak bagus, yang lain tidak bagus. Dan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di tempat ini bukan ukurannya dunia serta isinya. Karena dunia serta isinya laku di dunia. Habis dunia, habis dakati, orang juga kapan masuk di BPKB mobil. Mobilnya sekata siko bela, kenangan dakati. Bahkan kalau ada nempel cincin, bahkan cincin dari besi pun dicabut. Kenapa sudah tidak laku lagi? Sudah bagus ini. Sebetulnya bagus kan? Cuma sengaja sendung dia bukan. Dipegang oleh orang yang baik, jadi baik. Tangan sandungi kalau nak beli tiga dunia sisi, tidak terbeli. Kenapa? Karena dia megang tangan wong yang baik, wong yang memang setiap saat waktunya dalam ridha Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad. Sehingga beliau memegangnya, tangannya memegang tangan yang baik, sampai kan Nabi besar Muhammad pemimpin manusia makhluk yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, antum jago majelis ini dan niat yang baik. Apapun yang antum inginkan, yang antum hajatkan, niat di tempat sini. Terutama antum bawa niat untuk mendengarkan dan mengamalkan apa yang dengarkan. Tadi beliau sudah ngomong sama kita. Masya Allah, pelajaran yang antum pelajari, Masya Allah. Kalau memang antum semangat dalam belajar dan memang antum memang ada niat untuk memiliki ilmu, insya Allah. Karena wong dulu tuh udah harus ke pondok pesantren. Karena wong dulu belajar bukan di pondok pesantren. Mereka belajar di tempat seperti ini. Namanya
Zawiyah, biasa mereka tuh ada masjid itu ada tempat memang khusus untuk belajar. Mereka belajar di situ. Dan masya Allah, walaupun mereka belajar di Zawiyah, di tempat itu bukan pondok pesantren, namun mereka belajar balik bukan di pondok pesantren, tapi yang mereka dapatkan di tempat tersebut luar biasa, hebat, luar biasa, sampai mereka menjadi ulama yang hebat, bahkan lebih hebat dari yang kita bayangkan. Dari yang mereka dapatkan karena kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Yang antum dapatkan di tempat ini luar biasa. Oh, tadi saya sudah ngomongkannya, baru kalau sudah kita meninggal baru tahu. Belum meninggal. Kalau sudah meninggal, masya Allah, luar biasa nih. Makanya ngomong tadi itu bukan hanya pertemuan di alam muluk kita nyata, dan alam yang tidak nyata pun bergerak, bergetar dan nyambung dengan majelis kita seperti ini. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, setelah berbagai macam nikmat anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan kepada kita, mereka yang hadir dari ampunan dan lain sebagainya, sampai Nabi Muhammad menamakan majelis taman dari para taman surga. Rasulullah mengatakan, wa yubahi bihimul malaikah. Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan dengan kita yang hadir di majelis ini di hadapan para malaikat. Kita hadir sini, Allah banggakan kita. Subhanallah, yang bergerak sedikit, tapi yang sedikit menggerakkan yang amat sangat besar, bahkan amat sangat agung, sampai Allah pun ikut andil dalam memberikan, mengucapkan, menganugerahkan kemuliaan di hadapan para malaikat. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan kepada malaikatnya, Allah menyatakan, ya malaikati anqulu maghfuran lahum qad quddilat sayyi'atuhum hasanat. Wahai malaikatku, katakanlah kepada mereka yang duduk di majelis itu, bangunlah kalian dari tempat duduk kalian, maghfuran lahum, sudah diampuni bagi mereka salah dosanya dan telah digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Bukan hanya diampuni kebaikan dosa kita, salah kita ini banyak, cuman kita ini kalau salah kalau ibadat kebaikan ini ingat, nah harusnya terbalik, kalau ibadat kalau salah baru diingat biar kita ini tidak timbul sifat sombong, tidak timbul sifat ujub, jadi ingat, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Bukan hanya sekedar Allah ampuni salah kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ganti sebanyak salah kita dengan kebaikan. Kalau kita tadi salah 100 kali, maka 100 kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi kita, di samping kebaikan yang kita lakukan, yang salah itu yang Allah jadikan kebaikan, setelah Allah ampuni ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Alhamdulillah, dia tadi sudah menyinggung Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi agung yang paling sempurna dalam mendidik umat untuk menjadi hamba yang selalu beribadat. Karena Allah nyatakan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apapun yang Allah berikan, Allah anugerahkan, Allah siapkan, itu sarana untuk kita menjadikan sarana ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah bukan hanya di majelis, bukan hanya di masjid, bukan hanya di mushola, bukan hanya di langgar dan lain sebagainya. Sarana untuk kita ibadah kepada Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi, siapapun kita, apapun profesi kita dan status sosial kita. Ada tuntunan dari Nabi besar Muhammad untuk kita menjadikan itu sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berusaha. Alhamdulillah, antum sudah belajar fikih, masya Allah, sarana untuk kita memperbaiki ibadah. Antum sudah belajar tauhid, sarana untuk kita menjadi hamba yang beriman dengan iman yang kuat, yang mantap. Dan alhamdulillah kita sudah belajar tasawuf untuk memperbaiki hati lahir batin kita. Kalau sudah kok itu kuat, nah langit buntu terserah buntu lah. Nah, tidak takut. Kalau dia tidak takut dengan langit buntu, karena dia takut dengan yang punya langit, yang menciptakan langit, yang mengadakan
sudah jadi wong yang beriman itu masya Allah hidupnya nikmat, nyaman, lemah ya. Kalau masih belum kepot, maka itu Rasulullah mendidik kita untuk menjadi seorang yang sempurna dalam iman. Dalam iman kita harus sempurna dan Rasulullah mendidik kita jadidu imanakum, selalu memperbarui iman, dan kita dididik oleh Nabi besar Muhammad untuk hari ini bisa jauh lebih baik dari kemarin. Dan kedudukan di sisi Allah itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun, dan Allah menyatakan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa kullu dhi ilmin alim. Masih ada lagi tingkatan ilmu, ada lagi di pucuknya yang lebih alim, ada lagi di pucuknya, ada lagi sampai tak terbatas. Alhamdulillah kita punya Nabi besar Muhammad. Allah jadikan setiap Nabi Rasul berikrar di hadapan Allah, jika mereka berjumpa dengan Nabi kita Muhammad, mereka beriman dan membela Nabi Muhammad. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita janji, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian bela Allah, maka Allah bela kalian dan mantapkan langkah kalian. Bela Allah dengan membela Nabi-Nya Muhammad dan syariat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita. Ya. Kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Ya, bagi yang punya keluarga diri kita, yang belum punya keluarga, matanya harus membela Allah, Nabi dan agama Nabi Muhammad. Jangan melihat menggunakannya untuk sesuatu yang membuat murka Allah dan Nabi Muhammad, menyalahi perintah agamanya, tangannya, kaki. Itu kita usahakan, dan itu harus dipaksakan. Karena kita banyak musuh, kan musuh itu selalu mengintai kita di setiap saat waktu kita dan tidak pernah membiarkan kita mulus dalam ibadah. Dan musuh itu sudah bersumpah, berjanji, berikrar di hadapan Tuhan kita Allah untuk menjadikan kita selalu jauh dari keinginan Allah dan Nabi kita Muhammad. Iblis lain nafsu, lain hawa, lain nafsu, lain dunia, dan sebagainya dari dunia ini. Banyak musuh kita, dan musuh itu tidak mau kita mulus dalam beribadat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah duduknya antum di majelis ini sarana yang hebat, yang kuat, yang termasuk paling hebat dari sarana untuk kita mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad. Karena itu Rasulullah mengatakan, kami Nabi Rasul tidak mewariskan kepada umat kami dinar dirham, tapi yang kami wariskan kepada mereka ilmu. Dan ilmu inilah yang syaitan, iblis amat sangat takut dimiliki oleh setiap kita. Iblis paling benci wong yang menuntut ilmu walaupun Allah. Bahasa kita, wong menuntut ilmu walaupun Allah, iblis paling benci. Kenapa? Karena iblis takut dia tahu. Takut dia tahu. Kenapa? Karena kalau orang sudah tahu, ya insya Allah dia sudah punya modal. Kalau tidak tahu jangan. Dan iblis memberikan kita bisikan agar kita tidak menuntut ilmu dan tahu. Dan Rasulullah mengatakan, kami para Nabi Rasul tidak mewariskan kepada umat kami dinar dirham, tapi kami wariskan kepada mereka ilmu. Kalau orang sudah punya ilmu, maka dia tahu bagaimana dia mengarahkan dinar dirham dan kedudukan, pangkat jabatan yang dimiliki olehnya. Dan Alhamdulillah kita dapat di tempat ini, kita dapat juga di tempat lain. Alhamdulillah tadi Ustaz kita, guru mulia kita Habib Ahmad sudah ngomong sama kita, tidak harus antum ke sini. Kita ngambil dari berbagai macam sumber, tapi kita lihat dulu siapa yang kita ambil. Kan basing-basing beli pempek lagi, milih dulu di mana pempek yang
Nah, kecuali kalau duitnya pas-pasan, terpaksa pempeko boleh iwa apang-apang iwa aku. Sehingga apa kan? Emang lagi tepat. Paksa, kamu nanti ada duitnya ini pempek saganya, nak pempek kelas ninya. Nah, kenapa? Ya memang harus seperti itu. Rasulullah pun mendidik kita, mengajarkan kita. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, pegangan kalian, keyakinan kalian, panutan kalian, tuntunan dan tuntutan kalian. Fanduru aman ta'khuduna minhu dinakum. Maka lihat, perhatikan dari siapa kalian mengambil darinya agama kalian. Alhamdulillah. Jelas. Jelas lahir batinnya aja jelas, kualitasnya juga aja kualitas juga jelas. Belajar dari ulama yang jelas, kualitasnya jelas, ada sanadnya. Kalau nasab tuh ada silsilah, kalau ilmu tuh ada sanadnya, mengambil dari fulan mengambil dari fulan mengambil dari fulan sampai ke Nabi besar Muhammad, malaikat Jibril, ke Allah Subhanahu. Ada sanad al-akhir, sanad dalam mengambil ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan sama antum. Satu langkah antum ke majelis nilainya lebih besar dari dunia seisinya. Selangkah kamu ke majelis dari rumah, selangkah nilainya itu lebih dari dunia seisinya. Dan setiap langkah yang antum ayunkan itu membuka pintu rezeki buat antum. Dan rezeki yang Allah berikan sama antum di tempat ini tidak antum bisa cari sampai ke ujung dunia, dari ujung dunia ke ujung dunia. Jadi jago hadiah besar yang Allah berikan buat antum di tempat seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa selalu mudahkan kita untuk melangkah di tempat seperti ini, dan apa yang telah kita pelajari mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan para guru-guru kita, para ustadz kita, para ulama kita, para salihin kita, insyaallah umur yang panjang, sehat, luaskan rezekinya. Mudah-mudahan ustadz kita mulia kita Allah luaskan rezekinya, insyaallah luas-luasnya jadi ini keberkahan oleh Allah. Dan kita pun yang hadir Allah luaskan di sini kita, guna kita untuk membela agama Allah, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan apapun hajatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat seperti ini, taman daripada taman surga Allah, bersama salah satu cucu Nabi kita Muhammad, dan insya Allah kita di surga disatukan oleh Allah bersama kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mantap dalam mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Allah bukakan hijab antara kita dengan Nabi Muhammad, sehingga kita bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan bertemu mudah-mudahan langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang akan dibanggakan esok kelak oleh Nabi besar Muhammad. Ayat Maulana yang mujib ya hadiran ayat wasallam Habib ya ulai sadat al-amjad min al-awliya syuhada as-salihin taqdi hajatina gini sallallahu alaihi wasallam wa alihi alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib Hasim, jazakumullah khairal jazaa, makrum sholihin. Doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup beliau, memberikan keberkahan di dalam langkah kaki beliau, dalam gerak geri beliau, memberikan keberkahan di dalam ilmu beliau, sehingga ilmu itu selalu bisa membimbing kita dan umat Nabi ini ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ikhwan mustami'in hadirin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kita jam 10 seperempat ini ambil hasil ini dengan mungkin karena mic-nya kurang lemah. Ada. Nanti aku pakai ibu dengan ya, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan keberkahan. Jelas apa yang beliau sampaikan tadi, Allah artinya kita hidup di dunia ini walaupun apa yang kita lakukan di dunia ini bukan sebatas apa yang kita tampak, yang tidak tampak bagi kita ini pun hadir di dalam kehidupan kita. Ya, kan? Sebagaimana beliau katakan tadi, kita duduk majlis ta'lim ini yang tampak, kita dapatkan ilmu secara zahir, tapi ada hal yang tidak tampak, yaitu apa? Alam malakut. Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ini bukan main dengan kita yang hadir dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan ya Allah tampakkan hal itu sebelum kita dimatikan oleh Allah dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah khusus biasa, kita mintakan untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita orang, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita orang, atau orang yang pernah kita dolimi atau yang mendolimi kita, daripada kaum muslimin kita mintakan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, menempatkan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa annana asrabna asrabna wa tub alaina tawbah taghfir min kulli hawba wasturna al-awrati wa aminil awrati wa birri walidina rabbi wa mauludina walali wal-ikhwani wa sa'iril biladi wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amina rabbi asma wallan wajudan manna labid bisabil minna bil mustafa rasuli nahdari kulli suri salawat salam rabbi alaihi adnal habli wa alihi wa sahbihi ala tusi suri walhamdulillahi bimari wa jannah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurul fatiha. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا ما لكم وفيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.